Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Ngisusta Mulyadi dengan NIM 1308622032 dari Biologi A tahun 2022. Berdasarkan kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengulik sedikit mengenai Fakus SP. Adapun topik pembahasan mengenai taksonomi, karakteristik umum, struktur morfologi, habitat, reproduksi, contoh spesies, dan peranannya. Jadi, Fakus ini merupakan bangsa dari Euclenales dan keluarga Euclenaceae berdasarkan ITIS-Gov tahun 2022. Namun ada yang mengatakan bahwa Fakus ini juga termasuk ke dalam keluarga Facaceae yang mencakup sesuatu di antara 150 dan 180 laju infragenerik. Distribusi Fakus ini sudah hampir di seluruh dunia dan biasanya ditemukan pada lingkungan air tawar yang dangkal dan hangat. Menurut Guiri tahun 2017 mengatakan bahwa keberadaan Fakus SP ini sampai 566 spesies dan nama infraspesifiknya. Nah, 171 diantaranya itu sudah diterima secara taksonomi. Adapun karakteristik umum dari Fakus SP ini, Fakus ini berbadan atau berbentuk sangat pipih dan datar seperti daun. Panjang tubuh Fakus ini sekitar 45 sampai 100 mikrometer dan lebarnya itu 30 sampai 70 mikrometer. Fakus memiliki flagel pada bagian posterior yang sedikit melengkung, biasanya sama panjang atau lebih panjang dari ukuran selnya. Pelikelnya itu lurik memanjang, memiliki bintik mata atau biasa disebut dengan stigma dengan warna yang mencolok. Memiliki satu badan paramilon di bagian median sel dan kloroplasnya itu tersebar di protoplasma. Nah, berikut merupakan struktur morfologi dari Fakus. Bisa dilihat bahwa pada Fakus ini juga memiliki ridge dan stigma dengan warna yang sangat mencolok, yaitu merah biasanya. Kloroplasnya ini tersebar di seluruh tubuh dan memiliki paramilon body. Dia itu memiliki flagella dan biasanya juga dia ini berbentuk lurik memanjang pelikelnya. Jadi ini garis-garis ini disebut pelikel lurik memanjang. Tuh. Lalu untuk habitatnya itu biasanya di air tawar dan juga biasa juga ditemukan pada air yang sudah terkontaminasi oleh hewan atau bahan organik yang sudah membusuk menurut Tijare tahun 2020. Selain itu, juga ada Fakus yang ditemukan secara eksklusif di permukaan cangkang Pomaceae canaliculata, yaitu Fakus hamatus. Jadi Fakus ini dia itu menghasilkan lendir polisakarida. Nah, lendir polisakarida ini berguna untuk menempel pada makhluk hidup, misalnya seperti zooplankton, ganggang berserabut dan planktonik, ataupun juga substrat pada tak hidup, misalnya seperti batu, tanah, dan cangkang hewan menurut Karnkowska tahun 2015. Di sini terdapat reproduksi yang menurut Mardana tahun 2019 itu reproduksi Fakus terjadi secara dua, yaitu aseksual secara pembelahan biner dan seksual secara konjugasi. Untuk pembelahan biner tersendiri ini, pertama-tama membelah diri dan membentuk autospora dan menghasilkan 2 dan 4 autospora. Autospora ini dia itu bentuknya mirip seperti sel induknya, tapi untuk ukuran tubuhnya itu lebih kecil. Setelah itu, autospora ini nanti akan dibebaskan dari sel induknya melalui penghancuran dinding sel. Lalu setelah dikeluarkan atau dibebaskan, Fakus ini akan berkembang hingga mencapai ukuran sel induknya atau mencapai sel dewasa menurut Octaviani tahun 2016. Berikut merupakan contoh spesies dari Fakus. Yang pertama ada Fakus acuminatus, Fakus alatus, Fakus anomalus, Fakus asymmetricus, Fakus caudatus, Fakus contortus, Fakus cylindraceus, Fakus dangerdi, Fakus hispidulus, Fakus inflatus, Fakus inflexus, dan Fakus lavervae. Nah, contoh spesies ini saya kutip dari sumber Guangzhou tahun 2014. Berikut merupakan peranan dari Fakus SP. Nah, Fakus ini juga bisa menjadi sumber karbon. Jadi,
Fokus SP ini dia itu bersifat mixotrofik dan dapat menggantikan sumber karbon. Jadi pada beban polusi yang lebih tinggi, dia itu lebih kompetitif. Nah, ini saya kutip dari Pourafrashabi dan Ramezanpour tahun 2014. Selanjutnya, sebagai indikator pencemaran organik. Nah, jadi si Fokus ini dia itu memiliki toleransi terhadap pencemaran organik sehingga dapat digunakan sebagai indikator atau indikasi biologis pencemaran organik menurut Tijare tahun 2020. Lalu Fokus ini juga dapat dijadikan untuk fikoremediasi. Fokus SP ini menjadi potensial untuk fikoremediasi dari pencemaran logam berat karena Fokus SP ini memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat sebesar 75,17% menurut Asiandu dan Wahyu di tahun 2021. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk mengutip dari PowerPoint yang saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.